Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidantoro Pusaka dengan NIM 312410 398 dari kelas AI24 A3. Ya, untuk memenuhi tugas kelas saya di mata kuliah pemrograman web, saya membuat sebuah aplikasi perpustakaan berbasis website. Di sini saya memiliki beberapa struktur folder dari folder config, control, view, dan akan bawahan-bawahannya. Seperti pada folder config, di sini ada database.php. Di sini fungsi logic ini adalah untuk menyambungkan sebuah program dengan database. Database yang dimaksud adalah database yang ini. Ini adalah database yang tersambung ke dalam aplikasi yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya di sini adalah folder controller. Folder controller berfungsi untuk mengatur semua logic-logic yang ada di website ini. Dari logic buat anggota, logic buat login, autentikasi, logic buat buku, logic buat dashboard, dan juga ada juga logic buat transaksi. Jadi semua logic yang ada di di dalam website ini tertampung di dalam folder yang namanya controller. Selanjutnya ada view. View adalah folder yang digunakan untuk menampilkan tampilan luarnya. Di sini ada folder lagi, anggota, autentikasi, buku, dashboard, layout, dan transaksi. Di sini ada tabel anggota. Ini tampilan anggota ini digunakan ketika admin sedang menampilkan beberapa anggotanya atau ingin menambahkan anggota lagi. Dan pada autentikasi ini adalah tampilan buat login dan register. Selanjutnya adalah indeks buku. Ini adalah tampilan ketika admin sedang mengelola bukunya, buku-buku yang ada di website ini. Lalu dashboard. Di sini adalah tampilan untuk dashboard admin dan user. Dan selanjutnya adalah layout, footer, dan header. Footer dan header ini adalah bagian navigation dan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya adalah riwayat transaksi. Di sini adalah tampilan ketika user mengklik tombol riwayat transaksi. Nah, di sini ada HT akses. HT akses berfungsi buat mempercantik URL-nya agar terlihat lebih simpel. Di sini ada index.php, bagian paling luar adalah tampilan buat keseluruhannya. Jadi ketika kita mencari websitenya, akan langsung diarahkan ke sini. Kontrol autentikasi, yang dimana itu adalah indeks buat login yang ini. Nah, langsung aja kita ke aplikasinya ya. Di sini aplikasinya adalah kita langsung enter. Nah, langsung masuk ke dalam login. Jadi kita akan login sebagai admin dulu. Kita akan melihat fitur-fitur apa aja yang ada di login admin. Di sini ada kelola buku, kelola anggota, dan peminjaman aktif. Peminjaman aktif ini digunakan ketika ada user yang sedang meminjam buku. Nah, dalam kelola buku kita bisa menambahkan data buku baru dan melihat koleksi-koleksi yang ada. Di sini saya akan coba menambahkan buku baru. Terus kita masukkan nama penulisnya dan tahun terbitnya. 3. Nah, terakhir adalah stok buku yang mau kita masukin. Misalnya saya akan masukin 3. Kemudian kita save dan muncul di sini. Ketika kita mau mengedit, kita tinggal klik yang bagian ini, yang warna kuning ini. Nah, muncul data buku yang akan kita edit. Nah, misalnya kita mau edit stoknya jadi nomor 5, kita save. Nah, maka berubah jadi 5.
Jadi kita akan mau apa? Dan ketika kita mau hapus buku, kita klik yang gambar tempat sampah ini. Tinggal kita klik, kalau harus mengatakan hapus data ini, oke. Nah, maka data buku akan terhapus. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Di sini ada kelola anggota. Kelola anggota ini berfungsi buat melihat anggota-anggota yang terdaftar. Kita bisa menambahkan anggota di sini. Uh, Misal saya mau menambahkan anggota namanya Yuzi. Alamat domisilinya adalah Cikarang. Ketika kita simpan, nah maka akan otomatis tersimpan dengan username dan angka belakang yang acak alamat Cikarang. Nah, buat loginnya adalah base defaultnya 123. Selanjutnya kita ke dashboard lagi. Nah, selanjutnya adalah peminjaman aktif terkonfirmasi. Nah, ini ketika ada user yang mau minjem buku, kita coba dulu. Apa? Kita sekarang akan login sebagai user. Nah, di sini ada beberapa buku yang tersedia. Nah, ini ada janji yang baru kita tambahin tadi. Nah, di sini nama peminjam sudah otomatis akan ada mengikuti nama yang ketika kita register di awal. Saja ada judul buku. Kita bisa memilih buku-buku yang ada di sini. Bisa kita ini langsung atau ini. Nah, ini adalah nomor telepon. Nomor telepon juga sama. Dia akan otomatis tercatat di alur register yang awal dan cakra. Ini alamat. Ini tanggal kembali. Rencana kita tanggal kembali tanggal berapa? Misalnya saya 16. Nah, kita pinjam. Nah, berhasil dipinjam. Ketika kita melihat riwayat, ada buku yang kita pinjam. Nah, statusnya sedang dipinjam. Ketika kita masuk ke admin lagi, ini sudah ada. Ini sudah ada. Jadi ketika ketika si Cakra Permana ini sudah mengembalikan bukunya, maka admin harus mengkonfirmasi itu proses kembalikan. Ya, ketika kita lihat di ini lagi di user Cakra ini, maka riwayat buku yang dipinjam sudah dikembalikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk daftar ke dalam websitenya. Di sini saya coba daftar menggunakan nama Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali. Alamat tempat tinggal adalah Cikarang Timur. Username adalah Ghazali. Nama ini username Ghazali. Passwordnya kita namanya jadi 8899 contoh. Kita daftar. Nah, di sini adalah berhasil daftar, silakan login. Kita login menggunakan username yaitu Ghazali 8899. Nah, daftar sekarang. Nah, sini. Jadi kan email dan nomor teleponnya masih kosong. Kita masukin emailnya dulu. Jadi, email nomor teleponnya misal. Nah, jadi ketika si Ahmad Ghazali ini login di sesi berikutnya, maka email dan nomor teleponnya ini akan otomatis disimpan. Jadi si Ahmad Ghazali ini tinggal pilih buku dan ini kapan ininya tanggal kembalinya. Mail.com. Nah, kita pinjam sekarang. Nah, berhasil dipinjam. Ketika kita lihat riwayat peminjamannya Ghazali, maka disini statusnya masih dipinjam. Nah, ketika kita kembali ke admin lagi, ini 123. Nah, ini Ahmad Ghazali sedang meminjam. Dan kita lihat sudah banyak username yang terdaftar. Seperti itu.
Jadi, sekian saja untuk penjelasan tentang website yang saya buat. Saya Zizantara Rizal Pacakrakana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.